lagi di acara kesayangan kita di Oke Bos. Siap, Bos. Wow, dan pastinya aku mau cerita-cerita sama yang ada di rumah dan juga sayang. Vicky, ini kira-kira nih, ada yang tahu nggak kalau Nagita Slavina pagi-pagi baru bangun tidur dia ngapain? Apa yang Ibu Bos lakukan? Bangun pagi? Ya. Kalau bangun pagi nggak ada. Soalnya aku bangunnya siang. Nggak boleh Nah, gitu. suami kalau mau pergi matanya. Kalau Kamu apa? Bos sendiri, Ya. apa yang dilakukan saat bangun Bangun pagi. tidur? Saat aku bangun tidur, Iya. saat aku melek, membuka mata, yang aku lakukan, aku berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih dikasih nafas, aku masih dikasih hidup, aku masih dikasih rezeki berkah yang pastinya untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Bener. Bener gak, Fik? Bener dong, Bos. Udah kayak Ustadz lu. Udah bagus. Udah Bos sudah bisa. Yang penting itu adalah bagaimana kita cara bersyukur. Betul. Karena di saat kita belum melakukan apa-apa, yang begitu kita bangun tidur, tadi Bos bilang, alhamdulillah Syukur. Allah masih mempercayai aku untuk bisa berhidup kembali dan melaksanakan kegiatan serta beribadah kepadanya. Jadi gini, kenapa kita ngomongin bersyukur? Karena kita akan mengundang bintang tamu kita yang selalu bersyukur, selalu sabar. Ya. Ini ada apa ini? Hah? Wah, Tumben kita Kok dikasih dikasih kado? hadiah. Hah? Kita buka bareng ya. ada hadiah ya? 1, 2, 3. Wah. Oh iya bener. Nih. Ini mama aku, mama Ami, Sama Mama Rita. Mama Rita. Ini Mama Emma. Beneran deh, kita tuh harus bersyukur orang tua kita masih dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Ya, aku juga dari kecil itu, aku gak kenal orang tua, nenek dan kakek dari papaku. Karena waktu aku lahir mereka udah gak ada, aku cuma kenal satu-satunya nenek Popon. Yang lagi di Bandung, Mami. Itu satu-satunya nenek yang aku kenal selama aku hidup. Karena yang lainnya kan udah pergi meninggalkan. Ya papaku juga sudah meninggalkan aku. Dan sekarang hanya tinggal Mama Ami. Jadi orang tuaku ada Mama Ami dan juga Nenek Popon. Mudah-mudahan Mama Ami dan Nenek Popon selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur panjang. Kalau Ibu Bos udah foto Mama Rita, apa yang mau Ibu Bos sampaikan sama Mama Rita? Mama itu mama yang hebat, perempuan yang hebat. Dia ini yang membesarkan aku dan adik aku sampai sekarang, yang ngajarin aku banyak hal. Ibu yang luar biasa. Mama Emma, Mama tuh selalu rajin nonton Oke Bos. Aku Pasti yakin nonton ya? setelah pada maghrib dia pasti selalu duduk di depan TV. Maafin ya Ma, aku dari kecil udah nakal sampai besar. Mama selalu menjadi orang terdepan di saat aku menghadapi masalah. Maaf, aku belum bisa membahagiakan Mama, tapi aku janji segera mungkin aku akan cari menantu yang terbaik buat Mama. Amin. Dan juga Amin. bintang tamu kita ini adalah sosok ibu yang luar biasa. Menghidupi 4 anaknya sendiri, istri Ustadz terkenal almarhum UJ, Umi Pipi. Assalamualaikum ya hayati. Assalamualaikum ya hayati. Apa kabarnya Umi, sehat? Umi sehat? Sehat, alhamdulillah. Vicky, salim dulu udah belum? Iya udah kan udah gini salah. Udah gini kan salamnya. Maaf nih Umi, kalau ada Vicky tuh dia suka, ya kalau ke wanita tuh suka begitu. Maaf ya. Kayaknya dari tadi saya diam Jangan aja. dilihat matanya Vicky lebih dari 1 menit. Oh gitu Karena ya. suka ngikut orang seperti itu. Umi, semangat duduk Umi. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ya udah, Vicky, kalau nggak lo sebelah sini, gue temenin sebelah situ. Hah? Lo sebelah sini. Saya sebelah Ya situ. lu Nah, sini dah. ya. Biar aman. Ya Allah. Kan setelah kepergian almarhum Ustadz Jeffrey atau UJ sejak tahun 2013, tepatnya tanggal 26 April. Wah, itu berita heboh di mana-mana sampai Ustadz Jeffrey diantar ke pemakaman sama ribuan jamaah. Tapi Umi, apa yang membuat Umi tegar sampai hari ini, sampai detik ini Umi bisa melewati semuanya? Kemarin juga kan ada
musibah rumah terbakar. Kalau buat Apa tuh udah netesin? enggak, soalnya tadi pas ngeliat tayangan pada megang foto ibu tuh, aku juga inget seorang ibu gitu kan. Dari umur 10 tahun kan memang udah gak punya ibu kan, udah meninggal ibu saya. Terus sekarang jadi ibu yang anak-anaknya juga sudah kehilangan orang tua gitu. Jadi udah netes aja tadi di belakang. Sampai sekarang bisa kuat, bisa tegar ya. Karena melihat lagi bahwa di dunia itu pasti semuanya akan berpisah gitu, ya kan? Berpisah dengan kematian, berpisah dengan perceraian. Karena di dunia itu berpisah yang wajar. Karena siapapun pasti akan ada perpisahan. Tapi yang berpisah nggak wajar itu nanti saat suami ada di surga, ternyata istrinya di neraka. Atau sang istri di surga, suami di neraka, atau orang tua di surga, anak-anak di neraka. Ini perpisahan yang nggak wajar. Jadi kita pengennya bersama-sama di surga kan gitu. Jadi bagaimana sekarang yang harus dilakukan ya tidak menyesali takdir, karena nggak boleh ya. Tapi yang harus dilakukan bagaimana kedepannya saya dan anak-anak bisa selamat, itu aja. Dan juga kita agak pangling juga ya, Umi Pipik sekarang sudah memutuskan untuk menggunakan cadar atau disebutnya nikab. Itu gimana ceritanya? Iya, saat aku penasaran pertama kali? apalagi kan sebagai seorang perempuan gitu, gimana sih perjalanannya sampai mungkin dari dulu awal berhijab sampai akhirnya pakai nikab gitu. Ya itu hidayah dari Allah mungkin ya, karena dulu juga mungkin saya nggak kenal pakaian seperti ini, apalagi sampai pakai cadar yang mungkin anggapan orang teroris lah, menyeramkan lah gitu. Cuma kan berprosesnya seperti itu, karena saat pakai cadar pun saat itu saya ada umroh sama anak-anak, jadi brand ambassador lah salah satu travel. Terus di sana belum pakai niqab nih, di sana tuh kayak yang setiap hari kayaknya dikenal sama orang gitu. Akhirnya kita wajar kalau terganggu gitu ya, dan ibadah kayaknya seperti dikasih teguran sama Allah gitu kan. Lagi doanya itu kayaknya khusyuk, tapi begitu buka mata orang udah di depan mata tuh udah videoin kita, tuh kayaknya malu banget gitu sama Allah gitu ya. Dan di situ selalu sholatnya kayak telat gitu, karena begitu keluar dari hotel orang kenalin foto-foto dan segala macamnya. Akhirnya sampai di Raudhoh, di situ saya minta ampun sama Allah, mengalami hal yang luar biasa. Saat sholat saya nggak bisa bangun, saat sujud ya, karena kepala saya diinjak sana sini, terus nggak bisa bangun, benar-benar nggak bisa bangun. Di situ saya istighfar, nangis, minta petunjuk lah sama Allah, apa sih yang kedepannya supaya lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya nggak tahu ya, mungkin kayak di situ kayak ada petunjuk aja, ada panggilan gitu yang kayak ada bisikan itu kenceng banget yang tutup aja gitu. Tapi dari situ saya mikir tutup apa, saya udah pakai hijab, maksudnya menutup apa. Terus saya pikir oh mungkin ini wajah jadi orang jadi dikenal, akhirnya jadi fitnah buat orang lain, buat diri sendiri. Ya udah akhirnya bismillah, saya minta sama Allah saat itu. Karena dapat hidayah. Tapi Umi, Hidayah lah. maaf nih Umi nih, aduh, aku juga kemarin mendengar kabar lagi yang nggak enak, musibah lagi, katanya Umi didiagnosa sakit, bahkan sampai sudah menyiapkan kain kafan. Iya. Kita lihat ini ada beritanya. Looking to visual. Sakit tumor, Umi Pipik sudah siapkan kain kafan. Ini benar Umi. Nyiapinnya memang nyiapin pasti. Kalau kita orang beriman kan pasti kita nyiapin ya, supaya nggak nyusahin orang. Kalau artinya harus nyari kain kafan, saya selalu siapin gitu. Terus kalau sakit itu memang udah 3 tahun yang lalu sempat sakit itu, dan pas dia diagnosa sama dokter pun juga mengatakan dokter ya ada tumor kelenjar getah bening gitu. Tapi dari situ saya coba untuk berobat terus, terapi ya, alhamdulillah sampai sekarang mungkin ya bisa dibilang 90% lah ya. Alhamdulillah. Sembuhan gitu. Karena saya harus ada sugestinya bahwa saya ini sehat gitu. Karena kalau dibangun itu dalam diri kita kan pasti kita akan semangat ya untuk sembuh. Tadinya Umi gitu. nggak mau ngomong ya sama anak-anak ya? Nggak mau. Karena apa ya, namanya seorang ibu ya pasti nggak pernah mau melihat anaknya sedih atau nyusahin anak gitu. Jadi apapun ya udah curhatnya ke Allah aja, diterima sendiri gitu. Tapi katanya tiba-tiba Abizar yang ngeliat ya di atas meja makan ada
Iya, saat itu diagnosa dari rumah sakit itu. mungkin keteledoran saya. Biasanya saya rapi kalau nyimpen gitu ya. Pas pulang saya taruh di meja makan, terus Abi pulang syuting kayaknya ngelihat itu gitu kan. Baru besoknya dia berani ngomong gitu, berani nanya. Waktu itu ceritanya. Ya, Kaget nggak tiba-tiba? nanya sih gitu, Umi egois banget sih gitu, egois apaan gitu, bingung dibilang egois, gitu. Ya lagi sakit nggak bilang-bilang gitu, Dia sedih. mungkin ya kenapa harus bilang gitu, ya sakit kan apa namanya, yang menyehatkan nanti Allah insya Allah gitu kan, jadi akhirnya ya udah di situ Abi mulai mungkin lebih makin care ya, terus besoknya mau nemenin saya terapi berobat gitu. Bisa lebih ringan ya, ceritain. Tapi memang Abizar itu wajahnya mirip banget sama almarhum Uje. Dan pernah waktu diundang, Abizar juga pernah sholawat, mirip banget sholawatnya sama almarhum. Dulu almarhum Uje pernah ciptain lagu deh buat Iya, nih lebih visual. Masya Allah. Bos, saya tuh salah satu dulu waktu pesantren, saya tuh cita-citanya pengen jadi pendakwah, tausiah seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Coba dong sekarang tausiah. Bener, saya kok yang inget tuh waktu dulu tuh yang bilang Coba sekarang tausiah dulu bentar. tausiah. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi admain amma ba'du. Di dalam hidup, jadilah manusia yang berguna, bertakwa kepada Allah, serta kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, kalau mengingat Rasul, senantiasa kita mampu akan mendapatkan manfaat seperti syafaat. Kita bersolawat seperti Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Gitu, itu salah satu sedikit yang saya suka. Nilainya berapa? Seneng kalau saya pengen Kayak orang bener ya. Kayak orang bener ya. Orang bener maksudnya bukan kaya. Orang bener maksudnya. Keceplosan Miki, maaf keceplosan. Orang bener maksudnya. Amin. Umi Itu doanya. Tiap hari Kamis. Lu tahu? Iya. Maaf, Umi pernah di DM nggak mau bikin Prasetyo? Lu kenapa tahu? Kenapa tahu Umi jam segitu hari segi? Takliman Ya. setiap hari Kamis bener. Kadang suka ada. Cek DM deh, pernah di DM nggak? Enggak. Dia? Enggak Kenapa Allah. saya tahu? Kenapa? Karena ada satu wanita yang saya cintai ikut takliman bersama beliau. Siapa? Ya rahasia dong. Siapa? Siapa? Contohnya saya tahu. Bener. Udah. Siapa? Aku penasaran. Kadang suka, Siapa? suka di videoin dia. Siapa? Sallallahu ala Muhammad. Siapa, Umi? Siapa? Gak tahu. Ah? Udah, lu Nanti siapin. Aduh, dah. nanti pas break ya, coba. Iya, apa? Namanya? Ibu mah curhat sama ibu, sama juga kayak nitip ayam sama musang, nyampe aja. Lu mau ngasih kado nggak? Kasih dong. Buat katanya lu mau ngasih kado buat Umi. Spesial buat Umi. Coba. Siapakah engkau ya Muhammad? Begitu dahsyatnya engkau berada di relung hati kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan engkau. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh kami tidak akan pernah mengenal Rob kami. Duhai Allah, maukah engkau menghadirkan beliau dalam mimpi kami? Memandang kesejukan wajahnya dalam pelukan hati, mendengar kemerduan suaranya, memanggil engkau. Sebentar saja ya Allah. Duhai Allah, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami. Ya Habibi, ya Rasulullah, dari kami yang merindukan. Kenapa Umi? Kalau berbicara soal Rasulullah kan pasti semua lah pasti menangis ya.
pasti apa namanya, kita nggak hidup di zaman beliau, tapi kita rindu gitu ya. Sibuknya orang yang paling sibuk ya, orang yang paling sibuk di dunia ini sebenarnya Rasulullah, karena diamnya, fikirnya semua buat kita, buat umatnya. Susahnya ya kan, menghabiskan waktunya untuk umat, hartanya, masya Allah gitu. Dan tadi puisi yang aku bacakan ini adalah puisi favorit dari almarhum Ustadz Jeffrey. Ya. Dia almarhum tuh sangat memfavoritkan isi dari arti puisi. Ya. Itu ada di salah satu buku puisi itu sebenarnya aku yang bikin. Dia coret-coret di handphone gitu kan, terus aku rangkum-rangkum sendiri gitu. Dijadiin satu buku. Oh, jadi ini tuh yang nulis waktu itu Ustadz juga? Ya, tapi di handphone. Akhirnya aku kenapa nggak aku bikin jadi satu buku ya? Biar orang bisa banyak yang baca, banyak yang bisa mendapatkan hikmah dan hidayahnya pastinya kan. Kalau kenangan yang paling Umi ingat selalu kalau mendengar nama sosok almarhum? Kenangannya ya, mungkin lebih ke nasihatnya kali ya. Karena beliau itu yang selalu saya ambil sampai sekarang ya, mungkin beliau tidak pernah mau ngelihat orang susah gitu ya. Terus harus hobinya kayaknya ngebahagiain orang aja, terus dan nggak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Itu yang yang saya selalu ingat gitu. Nggak lengkap rasanya kalau Umi Pipik sendirian di sini. Ya. Kita juga akan mengundang kedua anak Umi Pipik, Adiba dan Abiza. Bisa. Waduh. Abizar udah gede, tambah gede. Abizar apa Udah pada kabar? gede-gede. Abizar berapa tahun sekarang udah? Masih nyanyi? Berapa belas? Berapa Main belas? sinetron sama main FTV juga sempat Abizar. 18 ya? 18, 19? 19. Udah 19 Kalau tahun. Adiba? Waktu itu yang datang ke sini masih 18. Iya. Ya udah setahun lalu itu. Adiba How are you, umurnya berapa Abizar? sekarang? Good ya? 20. How are you? Good. Jangan so bahasa Inggris, jangan so bahasa Inggris. Adiba, tuh kakek tuh, salib. Kakek. Opung kali. Sayang, aku takut deh, boleh nggak Abizar pindah tempatnya Adiba? Jangan di Abizar, situ deh. tuker, Tuker iya, kayaknya tuker. Bahaya. Kamu sini. Tuker. Adiba sini Takut aja. loh, aku takut loh. Nah gini enak nanti. Nah. Harusnya Nanti begini sih. kalau apa-apa takutnya tahun depan manggil Om Vicky papa kan nggak jangan. Udah. Emang kenapa bos? Salah. Kita kan nggak ada yang tahu takdir atau Tuh, bagaimana. Umi sampai langsung Ya kan yang ya. penting kita menghormati Umi aja. keselak. Tapi ya, Abizar makin keren. waktu itu yang pertama kali tahu Umi sakit Abizar. Aku sendiri. Cerita. Kan itu ya pokoknya bulan lalu kayaknya ya. Enggak, lebih lah. Lebih ya 2 bulan 3 bulan lah. Malam-malam pulang syuting sekitar jam 1:30-an kan. Pulang. Karena emang anaknya tuh gelagatan kalau ada barang-barang di rumah apa tuh pengennya dilihat-liatin. Masih gelagatan. Gelagatan tuh nggak bisa diem. Gelagatan. Gratilan. Ya gitu deh pokoknya. Akhirnya ngeliat tuh di meja makan ada amplop besar kan. Kelihatannya kayak mau ronsen rumah sakit. Akhirnya buka, ngeliat namanya dari Umi. Jadi gimana ya, kayak kesel pun iya, sedih iya. Karena kenapa Umi gak ngasih tahu dari lama, itu sih. Makanya besok paginya beraniin diri buat nanya langsung. Sekalian ngobrol aja. Kalau Adiba gimana pas tahu Umi sakit? Aku tahu karena dipanggil sama dia malam-malam kayak, "Kak, sini ngobrol bertiga." Terus aku yang kayak, "Hah, ngobrol apaan?" gitu. Terus baru habis itu dia ngomong ke Umi, "Kalau ada apa-apa cerita." Terus aku belum tahu kan ini ngomongin apa, jadi aku kayak, apaan sih, kenapa gitu. Terus ya habis itu lebih ke, kalau aku anaknya lebih ke pendem sendiri aja sih. Jadi kayak, ya diam-diam aja di belakang gitu, paling doa gitu-gitu aja. Ini juga Abizar banyak mendapat komentar dari netizen. Banyak yang bilang komentar-komentar, kenapa Abizar ke entertain? Kenapa nggak jadi ustadz aja? Gimana itu komentar Umi? Kalau aku mah nggak apa-apa, namanya juga masih muda kan Umi ya. Iya, kalau saya sih lebih memberikan dia kesempatan ya, tapi mengarahkan yang baik, dan dia pasti tahu kok mana yang baik, mana yang enggak, dan
kapan dia harus karena kan dia masih muda ya, kan harus banyak belajar, nggak langsung jadi ustadz gitu kan, semua butuh proses, harus belajar dulu gitu. Jadi kalau dia terjun ke entertain ya asal itu baik buat dia, nggak meninggalkan sholat 5 waktu, itu silahkan aja. Abizar tuh sampai memilih meninggalkan sekolah waktu SMA kelas 2 karena mau bantu uminya untuk banting tulang mencari Masya uang. Allah. Gimana itu ceritanya? Ceritanya apa ya? Jadi emang selama SMA itu pindah sekolah udah 2 kali kan, karena emang faktor nggak betah juga, sama ya itu anaknya gelagatan kalau di sekolah juga. Akhirnya mikir juga karena kondisi keluarga mungkin waktu itu lagi drop banget, akhirnya yaudah kenapa harus sekolah gitu, sedangkan gue sendiri pun bisa punya jalan buat dapetin duit sendiri buat ngebantu Umi. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin mumpung lagi rezeki kan, lagi kesempatannya hari itu, ya udah kenapa enggak. Akhirnya ngomong sama Umi nggak mau sekolah. Kenapa gini ngarapin bantu Umi, ya udah Umi dukung. Berjuang lah bagus, gantikan posisi Abizar. ayahnya. Adiba sekarang kuliah ya? Ya, kuliah. Ambil fashion. Ya. Oh, fashion designer. Cita-citanya pengen terusin kayak Umi gitu, jadi Iya. Tapi Adiba karena kan- aku pernah lihat kemarin habis duet sama Syakir ya. Ya. Iya benar. Katanya Adiba juga lagi dekat sama Syakir, bener gak sih? Enggak, teman aja, Teman dekat. teman biasa. Syakir Daulay. Iya, teman biasa. Bener gak? Iya, teman. Oh, teman. Enggak, ini kayaknya Abos asisten Lambe Tura kali kayaknya. Kan nanya. Oh enggak dong. ini foto waktu masih pada kecil-kecil ya? Adiba mah. Ya Allah. Kalau Umi termasuk galak gak sih sama anak-anaknya? Jangan pacaran dulu atau gimana sih Umi? Iya. Maksudnya kan emang gak boleh pacar, maksudnya jangan deket-deket deh. Gimana Umi? Galak. Galak? Aku galak. Bener Adiba galak Umi? Banget. Banget? Abizar galak? Galak. Contohnya? Apa ya? Mungkin karena aku anak cowok, awal lebih sering debat sama Umi. Debat? Ya, sebenarnya galaknya sih enggak sih ya, galaknya standar. Cuman yang bikin keselnya itu cuekinnya gitu loh. Kalau udah ngomong segala macem, masih itu cuek langsung didiemin, udah gitu. Kesel gitu kayak. Karena Gemes sendiri. aku gak bisa Iya, gregetan jadi. emosi. Jadi aku kalau udah marah kan kalau udah sekali udah aku paling diemin mereka gitu. Ntar lama-lama mereka juga nyair sendiri. Galaknya sih lebih ke pengennya disiplin ya anak-anak ya. Tapi kalau Adiba misalnya ada cowok yang mau jemput sama Umi gimana? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh Adiba? Tergantung sih, asal kenal orangnya gitu. Oh, Saya kenal perginya rame-rame boleh. yang nggak boleh berdua-berdua. Ya kapan-kapan rame-rame aja kita pergi biar Apa? Kenapa lu maksudnya rame-rame? Kalau gua tahu maksudnya pikir rame-rame, lu ngajak Umi Pipik juga, ajak anak-anaknya seolah-olah lu wah. Sayang dia tuh bukan mau jemput Umi Pipik. udah kenapa sih? Dia Udah, itu ya Allah. mau ke pengajiannya Umi Pipik. mau udah jemput udah seseorang. Iya, dia udah ada calonnya tahu. Inisialnya D. Ayo ngaku. Di pengajiannya Umi Pipik. Itu jamaah aku pengajian. Nah, siapakah inisial D yang ikut di pengajian jamaahnya Umi yang sedang ditaksir oleh Vicky Prasetyo? Kita akan bongkar sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Mulut dikunci, kata tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sadaqallah. Masya Allah. Silakan dulu lagi. Adiba sama Abizar. Tadi
ayat apa sih dan makna artinya apa? Coba Adiba boleh jawab. Oke. Atau Abijar. Ini itu surat Al-Qasas ayat ke-13 yang artinya itu, maka kami akan kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi disimpulkan tuh kayak ibu adalah sosok yang bikin hati kita senang, hati kita tidak bersedih hati. Jadi setiap kita bersama ibu tuh bawaannya tuh happy, enjoy gitu loh. Dan benar bahwa janji Allah, ibu ditingkatkan 3 kali lipat di atas ayah. Karena apa? Karena ibu punya rasa yang setiap kali kita dekat dengan mereka, itu tadi bilang senang, lebih happy gitu loh. Maka dibilang kan, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar gitu loh. Umi, alhamdulillah Umi dikaruniai Nangis. dikaruniai Iseng anak aja, yang luar biasa. Ya Allah. Anak yang soleh-soleha. Buat Umi, apa sih arti anak-anak? Adiba, Abizar. Anak-anak tuh segalanya lah ya, maksudnya. Dia yang kadang-kadang pada nyebelin gitu ya. Tapi ya ngangenin gitu. Maksudnya anak-anak tuh saya Aduh, romantis banget. Aku jadi ikutan. Saya sih bangga sama mereka ya. Bangganya kenapa? Di usia mereka yang masih kecil-kecil saat itu, mereka sudah ditempa dengan ujian yang luar biasa. Dari mulai ayahnya meninggal, dari mulai terus kakeknya meninggal. Karena mereka dekat banget sama kakek, sama ayah saya tuh dekat banget. Sampai saat saya mentalkin karena ayah saya juga mereka pada nangis, ngusap-ngusap saya buat sabar gitu. Terus mereka juga tidur di sebelah kakeknya waktu jenazahnya ada. Terus gak lama juga rumah terbakar, mereka juga masih kecil gitu yang mereka melihat langsung gitu. Mereka dikelilingi api segala macam mereka melihat gitu. Bahkan sudah besar pun mereka juga diuji, ditempa dengan ditempa dengan orang lain justru ya. Maksudnya lebih ke komentar-komentar yang buat kami kalau baca tuh sebenarnya sedih gitu, sakit gitu kan. Mereka juga, anak-anak juga punya perasaan kan mungkin juga, maksudnya lebih kepada kok nggak sesuai dengan ayahnya atau apalah gitu. Padahal kan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Almarhum pun juga nggak sempurna gitu. Jadi ya anak-anak buat saya mereka adalah teman hidup saya. Gitu. Kalau anak-anak, Adibah, apa sih doa dan harapan yang selalu kamu inginkan untuk Umi? Abizar juga. Kalau aku ya pengen Umi bahagia sih, nggak perlu nggak perlu mikirin tentang gimana kita, karena aku pengen kita tuh dewasa sehingga nggak perlu bikin Umi cemas gitu, karena kan pasti seorang ibu akan selalu cemas, mau segede apapun anaknya pasti merasa anaknya ini masih kecil gitu kan. Terus ya pengen Umi bahagia gitu lah ngelihat kita membesarkan kita jadi anak yang sukses, anak yang bermanfaat. Abizar mau ngomong apa sama Umi? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama kakak juga. Tujuannya sama, pengen Umi sehat selalu, panjang umur, bisa ngeliat kita tumbuh besar, jadi orang-orang yang hebat insya Allah. Sama paling pengen ngeliat nanti Umi nangis di depan aku pas aku nikah. Abizar udah punya pacar belum tapi? Udah punya pacar? Abizar udah pengen nikah. Abizar udah pengen nikah. Enggak, maksudnya kan buat nanti itu harapan ke depan. Harapan ke depan. Tapi pasangannya harus sudah punya. katanya Abizar lagi deket. Sama siapa? Sama Nadia Raisya. Bener gak sih? Tuh. Pegang kucing. Cat. Dia suka cat. Cat. Wah, fotonya juga keren. Umi, gimana Umi? Tuh. Ya, saya sih nggak pernah maksudnya memberikan anak-anak
dia bebas berteman dengan siapa saja gitu kan. Yang terpenting baik buat dia menjaga apa-apa yang Allah benci gitu. Dia tahu insya Allah. Anaknya juga cantik kok. Udah kenal Umi? Udah sempet diner atau apa? Dinner. Ya maksudnya makan malam. Abizar, jangan dikenalin sama Om Vicky nanti ditikung ya. Jangan. Tapi kalau Adiba gimana ngelihat adiknya udah ada deket gitu. Adiba gimana? Deket juga gak sama? Banyak dia mah ganti-ganti. Oh ganti-ganti, wah. Enggak. Ikutin ini Kak. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ada orang. Bener kan kalau masih muda sebelum nikah Udah gini. berteman dengan banyak. Abizar, nanti mulai besok Abizar masuk ARA. Apa itu? Akademi Raffi Ahmad. Ya. Uminya langsung Akademi Raffi Ahmad. Punya istri ya harus setia satu. Kayak Abos kayak setia mah. Nah kita lah ya. Iya dong, setia. Mantis depan Kok kamera begitu? doang. Tapi emang nggak bicara mah. Adiba setuju nggak kalau Umi cari pendamping lagi? Katanya pada nggak setuju ya kalau Uminya ada pendamping lagi nih anak-anaknya. Kasihan loh Uminya. Biasa aja ya, kasihannya nggak usah kayak gitu ya. Gak usah. Lo kan udah ada di pengajiannya, udah. Iya kasihannya gitu mah. Kasihan Umi. Ya bukan. Mana siapa Lebih yang kasihan mau lagi Umi kalau dapet jatuh di pangkuan lu. Abos. Coba Adiba mau Abijar, emang pada nggak setuju kalau Umi ada yang deket? Kalau aku sih untuk saat ini belum setuju lah. Tuh, nggak setuju. Kenapa? sih? Apa ya? Masih belum ada yang bisa gantiin almarhum sih. Kalau Adiba gimana? Kalau aku bukan gak setuju sih, cuman kan pasti akan susah ya menerima sosok baru gitu. Kalau aku yang penting Umi bahagia aja, Umi gimana maunya. Kalau seandainya Tapi sekarang kita tanya, apakah Umi Pipik ada keinginan untuk menikah lagi? Jangan kacungker balik. Ntar kita kejedot. Ya nanti kejedot. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Kita kembali ke Oke Bos. Siap bos. Dan sekarang waktunya kita giveaway buat semuanya yang ada di rumah. Umi, Adiba, Abijar boleh maju ke depan. Kita bagi-bagi rezeki nih buat teman-teman yang ada di rumah. Giveaway. apa-apa. Giveaway. Giveaway. Ya kan kalau Ini ada di Abijar yang ganteng. Ada Umi juga, ada Adiba juga. Kita akan undi ya. Cap cup lalangkun cup. Ayo bergabung cepat, rapatkan barisan. Siapa tahu ini akan menjadi rezeki buat Ini dia. kalian. Go live. Masuk. Coba, kalau kalian nonton dari awal pasti bisa menjawab pertanyaan dari kita dan mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Kali ini Total. hadiahnya berapa? Hadiahnya berapa ya? Tunggu dah udah nyambung nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya nih? Ria. Di mana rumahnya? Ria. Di mana? Demek. Di Beneh katanya. Ini ada Umi Pipik nih. Assalamualaikum. Ada Adiba. Ada juga Abizar. Mau dapat uang 1.500.000 rupiah nggak? Mau. Baru bangun ya Mbak? Kok tahu aja sih muka Oh ada anaknya. Udah pada momo. Coba Abizar kasih pertanyaannya Abizar. Pertanyaannya apa Abijar? Oke, pertanyaannya sudah berapa tahun almarhum ayah aku, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan kita semua? Berapa tahun Mbak? Berapa? Kasih pilihan boleh nggak? Kasih pilihan. Sudah 5 tahun. A, B, 5 tahun A, B, 7 tahun, 7 tahun atau C, 10 tahun. 10 tahun. 5, 7 atau 10 tahun? ya A, B atau C Mbak? Fokus. 7 tahun. 7 tahun. Betul ya? Benar. Betul Umi. 1.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Tunggu nanti dihubungin dari pihak Oke Bos ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat hadiah. Sekarang sebelum Umi pamit, Adiba dan Abizar, ada pesan dari calon ayah angkat Abizar. Silakan. Boleh tolong ya
astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, filosofi edukasinya kali ini aku akan coba berbagi juga dengan Abijar dan Umi. Jadi filosofi ini adalah filosofi terhebat, quote milik almarhum. Isinya adalah, jika kau mencintai pasanganmu, baik wanita ataupun prianya, maka cintailah dengan kekurangannya. Kau harus terima dengan kekurangan, jangan hanya memikirkan kelebihannya. Dan jangan pernah memikirkan untuk merubah dia menjadi seperti yang kau mau. Itu Mustafinya. Bener Umi. Kalau Abijar? Oh. Cinta itu adalah ibadah. Maka sempurnakanlah ibadahmu dengan cinta. Dengan pernikahan. Wis, nikah mulu kan. Adiba gimana? Kalau Adiba ada nggak? Apa? Aduh, nggak jago yang gitu-gitu. Nggak apa-apa. Apa-apa singkat. Apa mungkin ada pesan dari almarhum dulu yang paling diingat? Apa ya? Jangan lupa untuk sholat, terus apa ya? Jangan suka sibuk sendiri gitu. Kalau sama keluarga tuh harus benar-benar enjoy. Jangan cuek, jangan main handphone gitu. Iya. Kalau kerja main handphone. Umi silakan. Sebentar, Umi tadi belum jawab. Sebelum iklan ingat gak ada pertanyaan? Apakah Umi mau mau berumat, mau membuka hati lagi, mau mencari calon suami lagi? Enggak. Benar Umi. Kenapa Umi? Enggak karena ada anak-anak atau enggak? Gimana nih Umi? Ya enggak aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen fokus sama anak-anak. Kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki, Bentar saya kalau mikir. seorang laki-laki yang tiba-tiba menjadi pahlawan dan mau menaungi Abizar, Adiba dan Dan semuanya. pastinya ternyata cocok. Cocok gimana? Buat anak-anak pada suka. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi pahlawan kesiangan. Umi yang bilang jangan pernah melawan takdir. Kita manusia biasa yang tidak tahu apapun yang disuguhin Tuhan. Tumben pinter. Gimana Umi? Gimana? Masih belum? Enggak. Tolong kamu bisa nggak jangan ganggu keluarga saya? Pulang. Oke, Umi, nanti jangan lupa. Umi tolong WhatsApp saya. Siapa teman pengajian Umi yang inisialnya D yang lagi didekati oleh Vicky? Namanya Dira. Ya, udah klasik. Siapa? Ya, Namanya Dira.